Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Sujana Hikmah, absen 5 dari Aufringki 22 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai fenomena-fenomena yang sedang booming saat ini. Fenomena ini sangat menarik karena berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita ulas. Demam drama Korea Startup. Menarik sekali karena ini langsung bersumber dari akun YouTube CNN Indonesia 7 Desember 2020. Berikut adalah cuplikan beritanya. Drama Korea Startup membelah netizen secara tajam dengan tim Dosan dan tim Ji Pyong. Lebih tajam belahannya ini daripada Pilpres tahun lalu malah. Dan Indonesia memang dikenal mudah menerima budaya baru, apalagi Korean Wave yang muncul sudah lama dan konsisten ya. Ini dia konsistensinya Korean Wave itu luar biasa. Mengapa drama Korea begitu mudah kita terima? Kenapa mereka bisa begitu mudah kita terima, Pak Surai? Well, kita tahu lah Pak Putri ya, jadi Indonesia, kita masyarakat Indonesia sejak dulu kan terkenal open ya. Oke, kita langsung aja bicara bagaimana dunia hiburan waktu masuk. Dulu 90-an kita lihat episode dari Taiwan, kemudian ada Jepang, Venezuela, Bollywood sekarang masih bersamaan dengan Hollywood. Ya kita emang ya, kita terbuka open berarti hiburan luar. Terus Korea masuk tahun 2000-an. Itu kan kita juga tahu. 10 tahun terakhir sekarang apalagi Korea menancapkan sebagai apa ya, powerhouse konten kreator untuk drama atau K-pop apalagi seperti itu. Jadi jangan salah, sekarang tetangga kita Thailand itu juga operasi kita dengan drama seriesnya. Jadi masyarakat itu sudah open untuk dunia hiburan luar, Pak. Saya kira itu yang harus dilihat. Tapi memang kita lihat masyarakat kita nggak boleh dibilang 100% menerima sebenarnya. Penduduk kita kan Anda tahu 260 juta. Nah misalnya ini ya, misalnya drama Korea nonton 10 juta saja di Indonesia. Sudah 5 penduduk Korea loh. Nah misalnya 1 juta, nah mereka nonton drama, tadi kan kita ngobrolin startup kan, 1 juta saja. Mereka gatel, demen, mereka Twitter, Facebook, Instagram, membombardir di medsos mereka. Dan sampai ada tim Dosan, tim Ji Pyong, seperti itu kan. Itu kan apa ya, itulah uniknya warga kita. Kita salah no, that's the beauty and uniqueness of our people, orang Indonesia kan. Jadi mereka jatuh trending akhirnya. Nah itu yang membuat itu trending. Dan 500.000 orang Indonesia trending di medsos itu menunjukkan walaupun drama itu 4% ya di Korea, tapi memang di Indonesia menjadi bahan pembicaraan. Menarik. Jadi kita akui saja memang drama Korea memang semacam staple food buat masyarakat kita sekarang. Seperti yang kita ketahui, sejak pertengahan Oktober sampai awal Desember, netizen Indonesia dihebohkan dengan drama Korea yang berjudul Startup. Kenapa kok bisa heboh? Sebenarnya drama ini sangat bagus sekali karena menceritakan tentang perjuangan perusahaan startup. Namun di drama tersebut terdapat cinta segitiga antara main lead Nam Dosan dan second lead Han Ji Pyong yang membuat netizen menjadi terpecah mendukung timnya masing-masing. Bahkan banyak artis-artis Indonesia yang ikut terkena sindrom second lead. Contohnya saja YouTuber Arif Muhammad. Di unggahan Instagramnya, Arif Muhammad terang-terangan menyatakan bahwa dia adalah tim Han Ji Pyong, seperti yang tertera di caption Instagramnya. Dengan ini, saya Arif Muhammad menyatakan bahwa saya tim Han Ji Pyong yang belain cowok aji mumpung macam Dosan minggir dulu. Namun di unggahan tersebut tidak disetujui oleh istrinya karena istrinya tim Nam Dosan. Istrinya pun ikut turut berkomentar di unggahan Instagramnya tersebut, tim Dosan, tim kalau sayang ditunjukin dong. Jadi, apakah demam drama Korea bisa dikatakan menghilangkan identitas nasional? Apa sih identitas nasional itu? Menurut Wibisono, tahun 2005, identitas nasional itu adalah nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Nah, dari pengertian tadi, lantas menjadi fans drama Korea, apakah bisa dikatakan menghilangkan identitas kita sebagai warga negara, atau bisa disebut tidak cinta tanah air? Mari kita ulas.
Sependek pengetahuan saya, setiap orang itu berhak mengidolakan idolanya masing-masing, baik itu dalam atau luar negeri. Mengidolakan artis luar negeri bukanlah hal yang salah selama itu tidak membawa ke ranah negatif dan tidak merugikan orang lain. Akan menjadi salah jika karena idolanya itu kita melupakan jati diri kita sebagai warga negara yang tentunya mempunyai adat istiadat sendiri yang harus dilestarikan. Selama itu tidak berlebihan, menurut saya itu sah-sah saja. Bagaimana cara kita memfilter budaya dari luar adalah kunci dari tidak hilangnya identitas bangsa Indonesia. Kita harus menjadi netizen yang bijak dalam mengidolakan sesuatu. Jangan sampai kita menyakiti satu sama lain hanya karena tidak sependapat dengan orang tersebut. Seperti semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan sampai seperti berita berikut ini. Penggemar Kim Sono bikin risih, nyinyirin Suzy dan Nam Jorik di Fancave. Sumber dari Mata Indonesia News. Fancave adalah platform bagi para penggemar agar dapat berinteraksi secara langsung dengan idolanya secara lebih dekat. Banyak sekali komentar-komentar jahat yang dilontarkan hanya karena mereka tidak sependapat dengan alur cerita di film startup. Nah, ini yang jadi heboh netizen-netizen, termasuk netizen Indonesia, sehingga mereka melontarkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak dilontarkan di akun Fancave. Ini ada beberapa komentar. Aku rasa mereka menjadikan Nam Dosan, Nam Doyuk sebagai pemeran utama karena sponsornya. Biasanya kalau ada aktor atau aktris yang aku tidak suka, aku tidak akan menonton dramanya. Tetapi karena aktor favorit kita ada di drama ini, aku harus menontonnya. Aku pikir karena Sodalmi, Suzy, dan Dosan berasal dari agensi yang sama, tapi aku merasa lega karena mereka malah membuat Kim Sono menjadi populer. Han Ji Pyong 100% lebih baik dari Nam Dosan. Nah, berdasarkan aturan yang ditetapkan pada halaman Fancave, dilarang untuk menyebutkan nama aktor lain. Para penggemar ini pun menggunakan nama karakter Nam Joyuk dan Suzy pada drama startup. Ada berita menarik lagi dari sumber suara.com. Menteri PUPR disandingkan dengan pemeran startup, publik diminta memilih. Jadi ini di-upload di akun resmi Twitter Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wah, replay kalau kamu tim Han Ji Pyong, retweet kalau kamu tim Dosan, dan like kalau kamu tim Parikas. Tulis Kementerian PUPR memberi keterangan foto yang diunggahnya pada Sabtu 5 Desember 2020. Bagaimana tanggapan kalian mengenai unggahan tersebut? Nah, menurut saya ini hanya memanfaatkan keadaan karena drama tersebut sedang booming. Namun, tidak seharusnya membuat tweet seperti itu di akun resmi instansi pemerintah. Sebagai admin dari akun-akun resmi pemerintah juga harus bijak dalam membuat konten sehingga tidak menimbulkan banyak kritikan, seperti halnya dalam unggahan tersebut yang tidak ada kaitannya dengan Nah, pembangunan. selain banyak mendapat informasi, seperti yang kita ketahui, Key Entertainment memang perlu kita jadikan sebagai motivasi dalam membuat sebuah karya. Tidak melulu melihat dari penampilannya, kita juga perlu melihat kerja keras mereka sampai pada di titik tersebut. Contohnya saja dalam drama startup ini, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti di unggahan akun resmi Instagram zeniora.education. Seperti dalam unggahan Instagramnya dengan hashtag berani wujudkan mimpi, pelajaran yang bisa diambil dari K-drama startup. Yang pertama yaitu berani bermimpi yang besar walaupun rasanya itu mustahil. Yang kedua, yakin dengan pilihan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mimpi tanpa perencanaan yang jelas akan hanya menjadi angan. Dan yang terakhir, jangan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Itu tadi adalah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari drama Korea Startup.
Jadi teman-teman, menjadi fans drama Korea itu tidak bisa dikatakan menghilangkan jati diri kita sebagai warga Indonesia. Meskipun kita menyukai drama Korea, tetapi kita juga harus tetap melestarikan budaya-budaya Indonesia. Jangan lupa kalau budaya kita juga tidak kalah hebatnya dengan budaya luar. Jadi itu tadi ulasan mengenai fenomena yang lagi booming, demam second lead drama Korea Startup. Jika ada tambahan atau sanggahan, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Terus melestarikan budaya-budaya Indonesia dan selalu mencintai hasil karya seni bangsa kita tercinta. Thanks for watching.